Bang Islam. Aku ke toilet bentar, Sob. Bang Islam. Ini saya minta yang untuk penjawabnya satu orang aja ya. Kalau misalnya memang mau gantian menjawab boleh ganti-gantian gitu. Tapi maunya satu lawan satu gitu. Maunya makan baku lawan-lawan. Yang mau saya tanyakan yang pertama, Yesus itu Tuhan atau bukan? Topiknya lagi ini. Ya, Itu apa-apa. Dijawab aja dulu. Baca. Satu aja. Mau profesor atau ladusing, satu aja. Jangan dua-dua, satu aja. Ya Tuhan. Yang jawab siapa gitu? Ini. Tuhan. Oke, Jangan, saya sama siapa nih? Sama profesor atau sama ladusing? Sutini aja. Sama Sutini gimana? Maksudnya? Iya, kau sama Sutini. Nggak nyambung. Ini sekarang roomnya room siapa gitu? Kalau nggak, kalau saya ngomong ke Agatha aja. Kalau nggak ladusing sama profesor diam aja boleh. Kau baca itu, coba baca dulu di ayat Al-Quranmu yang di depan itu. Nggak usah, aku nanya dulu tentang agamanya kalian tuh. Udah gimana? malu kan? Boleh? Boleh nggak? Di situ ditulis bahwa sebentar. Kamu tadi saya rasa kamu udah menyimak dari tadi kamu dibawakan. Mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Iya, jadi siapa tuannya? Al-Masih. Al-Masih itu Yesus. Al-Masih yang versimu. Versi kami Allah gitu. Iya. Itu Al-Masih berarti Allah kalau di sini. Setara dengan Allah, betul itu kata Pak Ladu. Setara dengan Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Oh, nggak jelas. Aduh. Iya, dijawab aja. Kalau silakan Pak Ladu. Ini 11-12 nih sama Sutini nih. Silakan Pak. Di sini dikatakan ya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan ya, selain Allah dan Al-Masih. Tahu tidak artinya ini ya? Berarti yang mereka jadikan ini rahib-rahib ya kan, orang-orang alim ini bukan sebagai Tuhan, ini berarti Tuhan palsu ya. Yang Tuhan asli itu siapa? Ini Allah dan Al-Masih, Isa putra Maryam. Ngerti tidak? Allah sama putra Maryam. Al-Masih putra Maryam. Al-Masih dan putra Maryam. Ya. Itu namanya Allah gitu. Tuhan yang benar ya. Tuhan yang benar. Mereka menjadikan ya. Begini. Berarti iya, ini kan ya kitabnya orang Islam ini. Iya, berarti mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Berarti Tuhannya mereka ini salah ya. Rahib-rahib dan orang alim kan bukan Tuhan. Selain Allah dan Al-Masih. Allah dan Al-Masih ini setara. Nah, makanya di sini katakan sini, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Berarti apa? Yang Maha Esa ini adalah kesatuan. Ya, Al-Masih dan Allah ini adalah suatu kesatuan. Itulah yang namanya Esa. Makanya tadi dikatakan di situ kalimatullah. Kalimatullah dan kalamullah. Dan terakhir Pak Ladu terakhir. Tadi ada yang request Anissa 172 Pak Ladu. Iya, itu lagi. Kita lihat lagi Anissa yang tadi. Saya mau buka juga tadi tuh. Ini memperjelas. Silakan Pak Ladu. Oke. Lihat ya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Berarti sebelumnya dia bukan hamba Allah. Betul tidak, Kim? Tidak enggan menjadi hamba Allah. Berarti sebelumnya dia bukan hamba Allah kan? Bukan. Mesias ini. Muhammad itu hamba Allah atau bukan? Muhammad. Dia mau jawab. Ya, siapa yang mute dia? Tolong jangan di mute. Aku nggak ada nge-mute. Dia matikan. Makanya ini ayatnya salah ini mestinya. Mestinya tulisannya Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi tukang becak, mestinya gitu. Iya, ini hamba Allah. Sedangkan di Islam ya, selain Allah semuanya hambanya, termasuk Muhammad.
bapaknya Muhammad saja dibilang hamba namanya Abdullah, hamba Allah. Apalagi anaknya. Itu sampai bawah Pak Prof. Iya, Pak oke. Faldo. Begitu pula dengan para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan Dan dirinya, menyombongkan maka diri. Allah akan Mengumpulkan Allah mereka. akan Iya. mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ini kepada Isa. Berarti Siapa disembah. yang enggan menyembah Isa? Nah itu. Wih. Coba Pak Ladu pakai dialek Quraisy. Oke. Ini Kim kenapa nggak mau unmute ya? Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua Mereka semua kepadanya. Kepada si Al-Masih ini apa? Orang utama yang mau dibicarakan di sini si Al-Masih. Al-Masih ini. Sama sekali tidak Sesungguhnya. enggan menjadi hamba. Begitu Iya. pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah siapa? Al-Masih. Al-Masih. Dan Ini nyalanya menyombongkan ini. diri, iya, maka N-nya Allah saja akan ini yang huruf mengumpulkan besar. mereka semua kepadanya. Ini huruf besar. Ini huruf besar. Sesungguhnya sound card Allah habis baterai. Iya, nggak berhasil soundcard. Oh, Kemana soundcardmu? Belum berhasil. oh tadi saya pakai ini. Oke, saya ulang. Ulang. Al-Masih. Aku pun tadi. Nah, Kok gini? Belum ke sekolah efeknya. nah itu dia. Udah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya Al-Masih dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Udah siap. Iya, itu aku kira tadi kurang menggema apa perasaanku aja, ternyata bener. Silakan Sangat tindis. Bang Kim. Udah siap apa penjelasannya? Tadi balik ke pertanyaan yang di awal. Berarti Al-Masih dan putra apa namanya? Al-Masih dan putra Maryam ya? Itu Tuhan. Ya. Halo. At-Taubah yang di At-Taubah ya. Ini giliran Bapak, kami diem. Silakan. Ya, itu kan dua kan yang dianggap Tuhan kan, Al-Masih dan Yesus. Atau berapa tadi Pak Prof ya? 11-12 ini sama si Mose ini. Enggak, ini kok aneh ya? Al-Masih itu ya si putra Maryam, ini kok jadi aneh-aneh sih? Al-Masih berarti putra Maryam, berarti satu. Putra Maryam yang dianggap Tuhan. Astaga Tuhan. Apes. Udah jelas loh. Kirain kau dengerin. Gak ada yang nyambung ya Pak Prof ya? Tadi minta ke atas si Ya, Kim ini kayaknya yang naik. Wow Kira tadi banget. Kim Jong Un, ternyata sampai atas Kim B-nya. Ya karena pengennya ngomongnya sama satu arah, bukan semua. Makanya kita ngomongnya satu arah. Misalnya sama Gata lah, dusing. Loh ini satu arah kok. Ini satu Enggak, ini arah. yang ngomong banyak. Makanya dijelasin satu orang aja. Nanti ganti-gantian. Nanti kalian punya apa? Satu-satu boleh jawab gitu. Atau ya memang satu udah nggak bisa jawab, udah diem dulu biar satu yang jawab gitu. Jangan semua jawab. Yang saya tanya aja dulu, jawab dulu. Sekarang Al-Masih itu Tuhan yang dikandung Maryam atau bukan? Tidak tahu. Lah itu Quranmu. Ini kan tentang Al-Masih. Orang itu Quranmu kok nanya kami. Apa? Itu kan Quranmu. Kok nanya Kami nggak ada Al-Masih namanya. Kita di Al-Quran itu cuma ada Isa.
Itu Aduh. Keren bang, Allahu Akbar. Gua kira lu pakai kuping dari tadi dengerin. Gimana nih pala tuh? Ya ilah. Sutini sampai ketawa, Sutini ketawa. Sutini aja lah kau, nggak nyampe kau udah turun di bawah kimbe kau. Oh adalah Sutini. Nggak nyambung deh Sutini. Cuman tuh Sutini. Sampai ketawa si Sutini. Iya. Nggak tahu lah kak. Tapi yang jelas di Al-Quran kami yang di surat Maryam ya kak, di ayat 30 di situ bahasanya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di dalam surat Maryam ayat 30 itu mungkin untuk menyambungkan surat-surat yang tadi kak, ayat-ayat yang tadi. Ini nyambung dengan ini Sutini, yang ayat ini. Dia memberikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi kan? Iya. Sebelum itu tadi narasimu. Jadi ketika Allah memberikan kitab dan menjadikan dia seorang nabi, sebelumnya Isa putra Maryam ini apa? Sebelum menjadi nabi? Ya, saya nggak tahu juga kak. Nah, sekarang saya tanya, kalau Muhammad sebelum jadi nabi, Muhammad ini apa? Iya, manusia. Nah, kalau Muhammad clear banget kamu ngejawabnya kan? Iya. Setelah jadi nabi bukan manusia gitu. Gini kak, menganggapnya ini maksudnya ayat yang dikasih Pak Prof terakhir tadi. Isa tidak segan menjadi nabi atau menjadi hamba. Tuh. Betul gitu Pak Prof? Iya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Berarti sebelumnya dia bukan hamba Allah. Iya. Sebelumnya pasti levelnya lebih tinggi dari hamba. Iya, karena tidak enggan. Tidak malu-malu lah begitu. Tidak malu-malu jadi hamba Allah gitu. Berarti dia sebelumnya itu bukan hamba Allah. Muhammad saja itu hamba Allah. Yang lainnya orang-orang Islam semua hamba Allah. Bapaknya Muhammad saja namanya Abdullah, hamba Allah. Muhammad apalagi anaknya 39 tahun bukan hamba Allah, 40 tahun baru jadi hamba Allah. Nah, Isa ini udah jadi nabi semenjak lahir. Sebelumnya apa? Sebelum jadi nabi itu yang saya tanya. Sebelum lahir apa dia? Rahullah dan kalimatullah. Ya, tetap manusia kak. Cuma dia itu dapat wahyu kan gitu dari Allah. Orang dia tadi ditulis kalimatullah kok. Kalimatullah dan ruhullah. Udah diutus itu lagi kalimatullah dan ruhullah, dia udah diutus. Belum dalam rupa manusia. Itu mirip sekali sama narasi Galatia 4 ayat 4 tadi yang dibilang Agatha. Kita kasih bantuan buat Kak Sutini ya. Ini Abu. Tapi Kim tadi cara cabutnya keren ya. Udah tahu nggak bisa kemana-mana, akhirnya dia memisahkan Al-Masih dengan Isa. Dengan putra Maryam. Nggak ada Al-Masih di Al-Quran. Yang tadi ditunjukin itu apa Pak Bro? Aku pun bingung. Itu kayaknya koran itu, koran Sindo. Pak Ladu, ya. Tegur dong Pak yang di sebelah Pak. Oh iya ya, ada orang. Oh iya. Ada air terjun pelangi itu. Selamat malam Aris. Abu. malam. Ya. Islam Kristen Pak? Islam. Iya. Jadi ini Ibu Sutini lagi bingung ini. Isa ternyata si Isa ini ya. Dia sebelum jadi manusia dia sudah diutus. Oke. Sebelum berarti kalau belum jadi manusia terus dia diutus, berarti dia sudah wujud dong. Siapa sebenarnya Isa ini Pak Aris sebelum jadi manusia? Ya surah An-Nisa tadi yang tadi Pak yang dibaca, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba. Jadi konteksnya di sini bukan Al-Masihnya tetapi mengkabarkan
mengkabarkan. Yang itu tadi Palado, coba buka Palado. Yang kalimatullah dan ruhullah itu tuh. Mana tadi? Bukan. Oh, An-Nisa 17 berapa tadi ya? Oh, ini di atas nih. 171 Pak Palado. Iya, di atas ini. Nah, ini saya tanya nih Pak. Kenapa dikatakan Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan rohnya ini? Nah, ini pertanyaan saya. Kalimat dan rohnya ini. Rohnya ini Allah ya, besar ya. Betul nggak? Dianya. Roh darinya. Iya, iya. Nah, ini pertanyaan saya. Kalimatnya ini kan artinya kalimat Allah kan? Itu nyanya itu besar loh kalimatnya ini. Kalimatnya ini saya tanya, ini ciptaan atau tidak ini? Kalimat Allah ini dan ruhnya. Saya baca dulu ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Kenapa nggak konteks itu yang kita diskusikan? Kenapa yang ini, yang bahasa yang samar-samar? Oke. Saya tanya, ini yang diutus ini apa? Kalau Al-Masih putra Maryam ini adalah utusan Allah, ini waktu mengutusnya setelah jadi manusia atau sebelum jadi manusia ini? Kepengutusannya ini? Waktu jadi manusia. Dia kan manusia. Ya, dibaca bagus. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Ini kalimat dan roh ini dalam rupa manusia ini. Kalau kamu mau ngomongin kepengutusan, saya tanya, ini yang diutus ini manusia atau belum menjadi manusia? Jadi gini, kita 5 detik Prof. Jedanya 5 detik Prof. Jadi gini, Pikir. ini kenapa enggak kita diskusikan yang cukup jelas ya? Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Jelas, nggak ada yang ini, nggak ada samar-samar. Ini yang itu yang dibawa-bawa itu kadang dipelintir orang. Kan permintaan, tunggu, tadi kan permintaan Anda, kenapa kita nggak mendiskusikan utusannya ini? Ini justru saya mau nanya ini, kepengutusannya Isa ini apa? Dalam rupa manusia kah atau belum menjadi rupa manusia? Kalau untuk itu saya belum terlalu menangkap. Ngapain dia naik berarti? Kamu minta bahas utusan, kita bahas utusan. Oke, Pak Ladu, kalau dia bingung sama ini, kita beralih ke Maryam 83. Coba. Nah, mungkin dia ini udah tahu ini. Ini juga diutus ini. Ini ada korelasinya ya Pak Prop ya dengan kepengutusannya. Kalau dia bingung, ini saya tanya ini. 83. Nah, coba silakan Pak. Ini kita ngomongin kepengutusan. Silakan Pak Abu, mungkin mau baca. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Oke, yang saya tanya, ini Allah mengutus setan-setan, ya kan? Ini yang diutus ini dalam rupa setan atau dalam rupa nabi nih? Setan. Berarti ini kan kita bisa dengan pas ya menangkap ini tidak ada nabi di sini ya? Atau kalian mau mengatakan bahwa setan ini adalah nabi? Karena diutus loh ini. Ngomongin soal pengutusan ya. Gimana? Atau kalian mau nyebut setan ini adalah nabi? Yang sebelumnya setan terus jadi nabi? Jadi dalam bahasa itu mengutus itu nggak selamanya bermakna ini nabi.
Enggak ya, ya itu enggak selamanya bermakna nabi. Oke, kita kembali yang tadi Pak Ladu. Coba yang tadi lagi. Nah ini kira-kira bisa nggak? Ini juga nggak selamanya ini maknanya adalah nabi yang diutus. Yang tadi lagi tuh Isa tadi, kalimatullah dan ruhullah. Ini bisa jadi Allah yang diutus atau kalimat dan ruh Allah yang diutus menjadi ini nabi, ya kan? Nah ini kalau ngomongin kepengutusan, kalau di sana tadi yang diutus setan, berarti Allah bisa mengutus setan. Ini bisa nggak Allah mengutus kalimatnya dan rohnya? Jadi di sini udah tahu ya, Al-Masih itu sebelum jadi manusia dia diutus kan? Arahnya gimana nih garanya? Tadi ini kan jelas kalau untuk konteks ayat ini jelas mengutus. Ini apa? Ini saya tanya. Ini Nabi yang diutus. Isa, jadi Al-Masih itu diutus. Kemudian yang kedua tadi itu yang setan-setan itu konteksnya bukan nabi. Cukup. Saya tanya, yang saya tanya ini itu, pahami itu saja dulu. Iya, Al-Masih ini ketika diutus dia sudah dalam rupa manusia atau belum? Tadi kan Anda belum bisa menjawab. Saya kasih contoh tadi kayak setan. Ternyata setan itu tidak berubah menjadi nabi kan, walaupun diutus. Sekarang saya tanya ini kira-kira kalimatnya dan roh darinya ini waktu diutus Allah ini udah dalam rupa manusia atau belum? Putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu apa itu Pak, dinaikkan dikit, naikkan lagi Pak Bro. 3. Ini jadi dia ini diutus dulu apa ditiup Tuhan dulu nih? Itu 3. Sebenarnya Saya tanya dari sini alah suaramu nggak enak kali, udah cempreng jijik banget. Ini saya tanya, ini diutus dulu apa ditiup dulu nih? Saya tanya, itu kan dengan tiupan tuh kan, ya kan? Ya ini jadi diutus dulu apa ditiup dulu nih? waduh ini Aduh. Udah aduh dia Bro. konteks ayat Ini saya tanya, bukan itu yang ini mau diutus dulu dibahas, apa ditiup dulu? bukan konteks itu yang mau dibahas, yang inti daripada maksud ayat saya ini. berarti kalau Inti belum daripada- ditiup, saya tanya gini bro, maksud saya ditiup itu bukan narasinya negatif ya. Maksud saya kalau belum ditiup kan dia belum jadi manusia kan, betul nggak? Belum mengandung dong ceritanya ini kan, ya nggak? Betul nggak Pak Prof? Betul. Jadi Iya, jadi kalau Nah, belum ditiup waduh. mungkin nggak Maryam ini mengandung dan Isa ini menjadi manusia? Paham kan? Jadi dia memang diutus kadang dulu, apa baru ini kesalahan. Kadang itu kita tidak terlalu letterlet dalam menerjemahkan, ini yang sulit. Terlalu Loh, letterlet. Anda kan bukan masalah terlalu letterlet ya. Ini yang namanya kajian kata per kata. Nah, itu kesalahannya. Kami itu tidak dia mau inti dari kesalahannya. mengeksegese. Itu dia dari inti kesalahannya karena Anda mengkajinya secara letterlet. Loh, Wah, berarti Kok letterlet setiap disalahin kata- sih? Iya, berarti setiap kata yang disampaikan Allah ini seolah-olah menurut kamu tidak memiliki arti kan? Harusnya setiap kata, bahkan kalimatnya ini adalah firman loh. Yang ini pun adalah firman, ada artinya ini. Iya, Harusnya betul. seperti Tapi itu. bukan cara begini. Cara Maksudnya, Mbak, menerjemahkan itu mengkompromikan dari atas sampai bawah, bukan Saya nggak pernah ngambil- kompromi. Saya letterlek, saya nggak menafsir. Apa Saya perlu dipelintir Pak? memahami kata per kata. Kami Apa nggak perlu dipelintir Pak ini? Oh, Mungkin Pak- Anda Pak- yang mau Pak- melintirnya, mau mengubah-ubahnya. Coba Mungkin surah Pak Hud Aris ayat mau 1. mempelintir ya. Pertama Coba Allah. buka surat Hud ayat 1. Itu orang di ini kok diturunkan Quran ini secara terperinci kok, bukan secara majas.
Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah ayatnya yang maha bijaksana, Allah. maha mengetahui. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Ya, kami ini membacanya juga dengan rapi, kata per kata, ayat per ayat. Paladu, sampai surat 54 ayat 17 Paladu. Al-Qamar 17. Tuh. Dan sungguh, tolong bacaan Paladu. pakai dialek Quraisy, Paladu. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maha benar Allah dengan segala firman. Itu terjemahannya benar nggak? Telah kami mudahkan atau telah kami persulit? Betul. Takutnya mau dipersulit. Si Abu ini mau dipersulit sama dia. Enggak. Itu tadi ayat yang beberapa yang sudah dibaca itu sebenarnya mudah. Itu mudah, cuma Anda yang mempersulit. Padahal inti daripada ayat itu, konteks daripada Kami ayat. mempermudahnya secara letterlek, kamu Jadi mempersulitnya. Ini konteks ayat itu sangat mudah. Konteks ayat Nabi Musa Nabi Isa Al-Masih itu adalah hamba, dan jangan engkau menjadikan Tuhan itu tiga. Itu konteksnya sangat mudah untuk dipahami. Tapi jangan juga hilangkan Pak bahwa Isa itu adalah kalimat Allah dan roh Allah Pak. Jangan Bapak hilangkan juga itu. Yang itu intinya. Nah, ini yang mau dipelintir yang bukan daripada inti Loh, ini ayat. Masa kami mempelintir, sedangkan di sini dikatakan bahwa Isa itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan rohnya. Iya. Jadi itu inti daripada ayat ini. Al-Masih itu adalah utusan Allah, dan jangan menjadikan Tuhan kalau itu dia utusan tiga. Sekarang seandainya dia utusan, ya, mulai umur berapa dia diutus Pak Aris? Dia jadi nabi umur berapa? Mulai dalam rupa roh dan kalimat. Mulai umur berapa? Pak Aisyah aja deh saya panggil, biar romantis. Saya nggak ini. Mungkin ada untuk tahunnya itu ada, dan umur Ya, berapa? umur Tapi Nabi Muhammad jadi nabi umur 40. Nggak ini. Belum sampai ilmu saya ke situ. Oh, belum sampai. Iya. Maryam 30 Palado. Maryam 30. Dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku nabi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke. Tahu nggak tafsir surat ini? Isanya umur berapa? Ini baru lahir dia langsung ngomong ini. Oh iya. Sesungguhnya aku hamba Allah. Betul. Dia ini, kalau ini memang dia masih ini, masih dalam ini, masih bayi. Oke. Berarti sebelum bayi dia apa? Sebelum bayi dia apa? Tadi kan dia diutus, terus dia bilang tidak enggan menjadi hamba Allah.
ya kan? Iya. Sementara dari bayi dia sudah jadi hamba Allah. Berarti sebelum dia jadi seorang anak laki-laki atau bayi, dia ini siapa? Kalimat dan Tunggu. Saya butuh ini, Pak. Butuh menjangkau bagaimana pendekatan Bapak tuh. Coba ulang-ulang, Pak. Isa udah jadi hamba Allah, ini pengakuan dia ya, waktu dia masih bayi. Iya, terus. Oke. Sementara tadi di dalam An-Nisa 172, di situ Isa dikatakan Isa tidak enggan menjadi hamba Allah. Tuh, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Sementara tadi dia masih bayi, dia udah jadi hamba Allah. Ini kapan dia nggak enggannya, Pak? Oh gitu, Tole. Jadi gini. Sebelum dia jadi hamba Allah, dia itu apa? Maksud itu pengkabaran. Jadi Nabi Al-Masih itu mengabarkan bahwasanya dia itu bahasa lainnya ya, dia itu hamba Allah gitu. Dia kan tidak enggan. Tidak enggan Pak. Maksudnya tidak malu-malu. Di situ untuk menjadi berarti berarti memang dia jadi hamba, dia itu apa? adalah hamba. Sebelum dia jadi hamba Allah itu dia apa? Ini kan dia ngomong sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Itu bahasa lain kalau dia itu memang betul-betul hamba gitu. Waduh, Nggak ada narasi dia betul-betul hamba kok. Sebelum dia jadi hamba itu dia apa? Tidak enggan Pak, tidak enggan menjadi. Berarti sebelumnya menjadi hamba Allah ya. Sebelumnya itu menjadi. Sebelumnya dia belum jadi, itu apa? Sebelum dia jadi hamba, jadi hamba Allah. Dia apa? Dia apa? Waduh, maksudnya gini. Jadi bahasa kan yang penting poin ini bisa dimengerti ya. Kalau dia mengatakan Al-Masih sama sekali enggan menjadi hamba, berarti dia nggak mau. Kalau ditambah tidak enggan, berarti dia memang itu dari awal itu sudah hamba gitu. Ngapain menjadi hamba? Ngapain menjadi? Kok menjadi? Itu dia masalahnya. Ini kayak kata-kata nggak penting. Itu dia masalahnya. Kamu mau bilang ayat Allah ini ada kata yang nggak penting, gitu kan? Demi gitu loh, Prof. Demi keegoisannya dia mau bilang ini kalimatnya Allah ini kayak nggak penting gitu loh, ya kan? Ada kata-kata yang nggak penting, ngapain sih ini ditaruh gitu kan? Itu dia masalahnya, karena Anda mencoba ayat ini ke dimensi lain gitu. Itu kemana? Ya, jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba. Artinya memang dia itu hamba. Apalagi gitu. Kalau dia hamba ngapain dia nggak enggan? Pak Prof ini profesor ya. Pak Prof ini tidak enggan menjadi tukang parkir. Sebelumnya lu apa, Pak? Berarti bukan tukang parkir. Berarti sebelumnya lebih baik posisinya daripada tukang parkir. Mestinya begitu, Pak. Iya. Karena lebih rendah jadi hamba. Gimana sih lo bahasanya? Aduh. Iya. Kalau bahasanya ini berarti sebelumnya ini dia bukan hamba Allah. Pak Prof sama sekali posisinya lebih tinggi daripada hamba Allah. Ini nih ya, saya ganti ya. Pak Prof sama sekali tidak enggan menjadi kang parkir. Nah ini gimana tuh? Sebelumnya lu tukang parkir nggak, Pak Prof? Bukan. Lebih baik mestinya. Iya. Dia ini sebelumnya ini apa? Kang bensin. Bercanda. Ini tadinya juga Pak Aisyah sebelum masuk ke room Agatha, dia tidak enggan menjadi seorang tukang bohong. Nih, karena sebelumnya dia tidak berbohong. Sekarang jadi tukang bohong. Oh, tukang takiyah mungkin Pak Bro.
Jadi konteks ayat ini adanya klaim dari luar bahwa dia ini Tuhan sampai pada akhirnya Allah mempertegas dengan ayat ini dia itu jangan dikeluarkan dari hamba, bahkan dia itu tidak enggan untuk menjadi hamba. Nah, gitu. Kalau seperti itu artinya Allah juga mengkonfirmasi bahwa dia juga Allah. Nah, itu nyambung gitu. Kalau pendekatan gitu, kalau pendekatan Bapak tadi itu, itu penjelasan Bapak seperti itu, artinya Allah sendiri mengkonfirmasi bahwa Isa adalah Tuhan. Jadi gini, adanya disclaim bahwa Nabi Al-Masih Tuhan. Mereka dia dipertuhankan, maka Allah mengkabarkan, mempertegas dia itu hamba dan dia tidak enggan menjadi hamba. Nah, itu nyambung gitu. Baca tulisan di bawahnya. Waduh. Ya. Dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah siapa? Al-Masih. Dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Bapak jangan enggan ya menyembahnya ya. Nanti Bapak dikumpulkan loh. Tuh. Gimana tuh Pak? Apa tuh? Nah itu. Baca dong. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya. Allah ini nyuruh kalian itu jangan enggan menyembahnya. Betul nggak Pak Prof? Betul, udah fix. Fix, no debat. Nah, ayo terserah bagaimana pendekatan Anda, walaupun kalau yo Pak, pasrah Pak. Jadi gini, walaupun itu keliru ya terserah, itu pendekatan Anda, walaupun ujungnya juga keliru kan gitu. Ini kata Al-Quran Pak, kita nggak ada ngubah. Jadi gitu, kalau saya sudah memberikan pendekatan tadi, wah. Anda mau bilang Quran ini keliru? Anda mau bilang Quran ini keliru ketika kami membacanya secara letterlek? Kalau Anda mengatakan kami keliru, Anda mau bilang bahwa Quran ini keliru kan gitu? Itu nggak Pak Prof? Wah parah loh ini orang. Parah nih. Kamu bahaya tah. Quran bahaya tah. Nah, Bapak udah ampun ya, Bapak udah keliru ya, udah membuat Quran ini menjadi keliru. Kayak lagu Ruth Sahanaya ya Pak Prof ya? Gimana? Saya sudah jelaskan tadi, saya sudah jelaskan. Telah membuat Quran ini jadi keliru. Kelinu. Maaf nyambung sedikit ya Kak. Sebenarnya itu bukan Al-Qur'annya yang keliru Kak. Oh Bapak tadi kan? Iya. Sebenarnya ya pemikiran kita ada yang awam ya. Jadi kalau Al-Quran keliru tuh tidak mungkin. Kita ada yang kurang ilmu. Minta lu aja kali. Aduh. Namun ku keliru telah membuat Isa enggan disembah. Nggak boleh baca letterlek lagi. Nggak boleh. Itu salah baca letterlek. Harus dieksegesi Prof. Padahal tadi ayatnya ya dipermudah. Ini dipersulit. Kayak BPJS ya. Dipersulit mulu. Ayatnya udah dipersulit, diperkosa lagi. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Agar kami sulit. Maha benar Allah dengan segala firman. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab. Agak lain ya Allah ini ya. Ini rasis loh. Ini rasis loh. Benar nggak Prof? Ini rasis loh. Lah ini sama Kemenak. Kalian nggak dianggap guys orang Indonesia. Ini Qurannya dilepeh loh, dikencingin loh. Kenapa? Allah sudah nurunin bahasa Arab, sama Kemenak diterjemahin bahasa Indonesia.
Iya. Enggak, ini rasis loh. Berarti Quran ini hanya untuk orang Arab loh. Itu maksudnya. Astaga, kalian nggak dianggap kasut ini. Jangan pakai bahasa Indonesia. Enggak, Kak. Bukan Itu siapa-siapa kan kakak. Al-Quran memang bahasa Arab, tapi bisa diterjemahkan bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Di mana Allah bilang Al-Quran boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Loh, yang menerjemahkan tuh bukan, yang menerjemahkan itu ya ini para sahabatnya, Kak. Ke bahasa Indonesia, sahabat Muhammad. Ke bahasa Indonesia. Bingung aku Kan lihat kita logika orang seorang Islam. Muslim bukan hanya ada di Arab, Kak. Udahlah. Kenapa kalau gitu? Kenapa Allah nurunkan Quran hanya dalam bahasa Arab? Ya makanya itulah Biar kehebatan kamu nggak Al-Quran. ngerti atau biar kamu ngerti? Pak Prof, coba baca deh. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu nggak ngerti. Mengerti. Nggak ngerti ini. Agar kamu mengerti. Loh, seharusnya dia bilang gini, sesungguhnya kami menurunkan Quran dalam berbagai bahasa dong, agar kamu mengerti. Ini kok, agar kamu nggak ngerti lah. Loh, orang bahasa Arab, kamu ngerti nggak bahasa Arab? Sekarang saya tanya, Kak Suti ini ngerti nggak bahasa Arab? Ngerti sedikit sih, Kak. Loh, itu kayak roh. Tidaklah kamu diberikan Al-Isra 85 itu. pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Berarti yang mengerti ini cuma orang Arab yang mengerti nih. Makanya orang Arab ketika membaca Al-Mu'minun 5 dan 6 itu TKW ini pada dibuntingi. Karena mereka yang mengerti. Iya, coba Al-Mu'minun ya saya baca ya. Pak Ladu. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Bukan dong Pak Ladu ayatnya. Biar kita baca. Nah, itu ayat yang mana? Iya. Memelihara kemaluannya. Makanya orang Jadi dia meliharanya gini ya Pak Ladu. Pagi-pagi dia megang kemaluan terus sambil siul ya. Tidak, rajin disiram, Pak Prof. Rajin disiram. Semprot. Dan memang yang mengerti itu orang Arab. Makanya saya katakan Pak Prof ya. Orang TKW yang dulu kan makanya dihentikan itu TKW kan karena rata-rata pulang dalam keadaan bunting. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Ulangin Pak Ladu. Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena ini bahasa Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, itu orang-orang Arab itu mengerti ya, dengan menggunakan ayat ini mereka membuntingi para TKW. Oh, itu cara memelihara kemaluan ya? Iya, kecuali terhadap istri dan hamba saya. Hamba saya inilah yang mereka anggap TKW itu mereka anggap sebagai hamba saya. Makanya mereka buntingi semua itu yang TKW dulu kan sekarang sudah dihentikan kalau tidak salah gara-gara itu. Coba yang atas tadi gimana ayatnya? Kok aku masih bingung. Ngapa Gara-gara ayat ini ya. Iya. Gara-gara ayat ini. Iya, gara-gara ayat ini. Orang Arab mengerti, orang Indonesia pasti dia pelintir ini barang. Itu kan hamba sahaya. Hamba sahaya sekarang sudah tidak ada. Babu beda dengan hamba sahaya, tapi orang Arab mengerti bahwa babu itu pembantu itu adalah hamba sahaya, makanya mereka buntingi semua. Oh, itu maksudnya. dan orang yang memelihara kemaluannya, lanjut. Ya. Kecuali terhadap istri mereka atau hamba-hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Aku nggak ngerti loh. Iya, jadi begini maksudnya. Tidak tercela. Jadi begini maksudnya host ya. Jadi orang-orang Islam yang punya pembantu, jadi orang Islam yang punya pembantu di rumah itu kalau mendapati suaminya pagi-pagi ada dalam kamarnya pembantu, itu jangan dimarahi, jangan dibawakan parang.
Itu lagi memelihara kemaluan. Kalau perlu kasihkan kondom supaya tidak bunting itu pembantu. Ini maksudnya. Tuhan. Serius Iya, aku kan? nggak ngerti Pak Prof. Karena aku nggak ngerti bahasa Arab. Serius. Makanya Allah turunkan dalam bahasa Arab supaya mudah dimengerti. Yang mengerti siapa ya? Orang-orang Arab. Mereka baca ayat ini, mereka buntingi semua itu TKW. Itu dia. Itulah indahnya Islam. Sebetulnya, ya, ini dasar dari At-Tahrim ya. Ini surat ini Makiyah nggak? Coba lihat Palado ayat 1. Makiyah Ayat atau 1. Madaniyah? Mestinya Makiyah ini. Nah ya Makiyah kan? Kita lihat. Kan? Di mana? Itu Mekah. Di mana Mekah. itu? Kiri. Orang-orang beriman itu sebelahnya. Oh iya. Mekah. Nah, ini dasar bahwa memang kan hamba sahaya itu artinya budak. Nah, ini dasar bahwa memang di Islam budak itu boleh digauli. Nah, kaitannya dengan surat At-Tahrim ayat 1. Kenapa Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah waktu itu? Kenapa ada tulisan mengapa engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Ya, wahai Nabi, mengapa Allah kan? Allah protes kan? Kenapa kamu mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Nah, yang dihalalkan Allah itu ini. Iya kan? Budak itu boleh digauli karena di sini dikatakan maka sesungguhnya mereka tidak tercela pelaku yang menggauli budak itu. Sehingga dia menggauli budaknya dan yang jadi permasalahan surat At-Tahrim itu karena Nabi Muhammad waktu menggauli pembantunya Mengharamkan. ke gap dengan istri Hafsah. keempatnya Hafsah binti Umar. Akhirnya karena dia ke gap, ayat itulah yang jadi dasar dia untuk membela diri. Gitu. Sesungguhnya aku sudah mengharamkan. Nah, tapi Allahku malah mengatakan, "Mengapa engkau mengharamkan apa yang telah kuhalalkan?" Maksudnya apa yang telah kuhalalkan di dalam surat Al-Mu'minun 5 ayat 5 dan 6 gitu. Oh, biar dia bebas gitu ya Pak Prof. Biar dia dibenarkan. Gitu. Akhirnya dimaksumkan ya. iya, biar dia Turun celana, turun dimaksumkan. ayat. Nah, coba Pak Lado, kita buka sebentar. At-Tahrim. At-Tahrim ya, ayat. Soalnya Sutini ditanyain juga ngangu-ngangu. Sorry ya, Bu Sutini. At-Tahrim ayat 66. Surat 66 Pak Lado. Bawah Pak Lado. 66. Nah, Sekarang asbabun nusulnya saya Pak Prof mungkin. Kan ada juga ayatnya situ. Boleh. Ini kenapa ayat ini turun? Karena surat ini turunnya di Madinah. Ini. Kan? Tuh. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nah, Imam Al-Hakim dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa dari Anas bahwa suatu hari Rasulullah meniduri seorang budak wanita miliknya. Aisyah dan Hafsah lantas terus-menerus memperbincangkan kejadian tersebut sampai akhirnya Rasulullah menjadikan budak itu bagi diri beliau. Dalam kurung tidak digauli lagi. Allah protes di sini. Kesannya itu Allah memprotes karena Muhammad sempat mengharamkan budaknya karena tadi di ayat tadi budaknya itu memang sah digauli. Gitu tak. Ini Allah dan Muhammad ini duet maut ini. Apa namanya? Striker berbahaya. Tandem berbahaya. Ini antara Akhirnya ke gap ya kan. Coba baca ayat 2 sama 3 Palado. Biar kita kasih tahu Bu Sutini. Nih, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi karena ke gap sama Hafsah, Nabi Muhammad minta sumpah. Tuh. Rasulullah berkata kepada Hafsah, jangan beritahukan saya kepada siapapun bahwa tuh pembantunya namanya Maria Al-Qibtiyah atau Ummu Ibrahim karena Muhammad sempat menghamili si pembantunya kan namanya Ibrahim nama anaknya. Jangan beritahukan saya kepada siapapun bahwa Ummu Ibrahim
haram bagi saya untuk menyentuhnya kembali. Rasulullah Tapi coba kemudian baca memang nextnya. Masih digauli loh. Masih sampai bunting lagi. hamil. Astaga. Nggak mungkin mereka ke gapnya lagi korek kuping kan? Nggak mungkin. Atau lagi bunyiin rambut. Tuh, Rasulullah kemudian memang tidak menggaulinya lagi hingga Hafsah membocorkan ucapan Rasulullah tersebut kepada Aisyah. Lalu Allah menurunkan ayat, sungguh Allah telah mewajibkan kamu kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Nah, suatu ketika Rasulullah menggauli Maria, seorang budak. Nah ini kan budak kan, wanitanya di rumah Hafsah. Tiba-tiba Hafsah muncul dan mendapati Maria tengah bersama Rasulullah. Hafsah lalu berkata, wahai Rasulullah, kenapa harus di rumah saya, tidak di rumah istri-istri engkau yang lain? Wah ini Hafsah kasihan banget nih. Ya, kasihan banget Hafsah ini. Hei, ini. Yang lain Rasulullah lain. Berkata, wahai Hafsah, mulai saat ini haram bagi saya. Nah dia mengharamkan. Sudah. Belum ayat 3, sabar. Sudah, konteks rahasiakanlah ucapan saya. Sebentar, belum ayat 3. Terjemahan atau tafsir, tapi kok buat semaumu sendiri. Sabar, jangan potong. Akan tetapi rahasiakanlah ucapan saya ini dari siapapun. Nah ini Nabi Muhammad udah apa banget ya? Rahasia. Udah apa ya? Wibawanya udah drop banget di sini. Ya ke gap ya, namanya ke gap. Pasti nih dia ngomong ini belum sempat pakai celana nih. Akan tetapi ketika Hafsah keluar dan bertemu dengan Aisyah, ia lantas membocorkannya. Allah lalu menurunkan ayat 1, wahai Nabi, oke. Ayat 3 aja Pak Ladu. Langsung ya. Nah, ayat 3 naik. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah.
Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.